Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Gigi Dalinya bangga. Sebut aksi Marc Marquez usai crash di MotoGP Jerez 2025 lebih dari seorang juara. Dalam MotoGP Spanyol 2025 yang penuh drama, perhatian bukan hanya tertuju pada kemenangan Alex Marquez, tetapi juga pada aksi luar biasa Marc Marquez yang bangkit dari crash dan tetap menyelesaikan balapan, meski motornya dalam kondisi nyaris hancur di sisi kanan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua, bersebelahan dengan Fabio Quartararo yang merebut pole position. Sejak awal, Marquez menunjukkan tekad besar untuk merebut kemenangan di tanah Spanyol. Sayangnya, insiden di tikungan 8 pada lap kedua mengubah segalanya. Dalam duel sengit melawan Francesco Bagnaia, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh keras ke aspal. Dalam situasi biasa, sebagian besar rider mungkin memilih menyerah dan kembali ke padet. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dengan penuh determinasi, Marquez kembali mengangkat Desmosedici GP24 miliknya, yang sudah mengalami kerusakan parah di bagian samping kanan, dan memacu motor itu hingga garis finish. Aksi pantang menyerah Marquez ini langsung menuai pujian dari banyak pihak, termasuk dari bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Dalam wawancara usai balapan, Dalinya tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap rider andalannya itu. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini lebih dari sekadar aksi seorang juara dunia. Itu adalah contoh nyata semangat pantang menyerah, rasa hormat terhadap tim, sponsor, dan seluruh penonton MotoGP, ungkap Dalinya dengan penuh emosi. Ia melanjutkan, meskipun motornya remuk di bagian samping, dia tetap mampu membawa Desmosedici GP24 dengan kestabilan luar biasa. Ini bukti bahwa motor kami punya kekuatan dan keseimbangan sempurna. Tapi lebih dari itu, Marc menunjukkan mengapa dia adalah salah satu rider terbaik sepanjang masa. Meski hanya finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin, performa Marquez tetap dianggap luar biasa. Dengan kondisi motor yang jauh dari prima, Marquez tetap bisa menjaga ritme balap dan mengamankan posisi yang sangat berharga dalam konteks kejuaraan dunia. Kondisi motornya selepas crash memang sangat mengenaskan. Fairing sisi kanan pecah, bagian footpack nyaris patah, dan ada kerusakan pada aerodinamika sayap depan. Namun, Marc tetap menundukkan Desmosedici GP24 dengan keahliannya, membuktikan betapa tinggi keterampilan balap yang dimilikinya. Tidak semua orang bisa mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kecerdasan balap, teknik, dan rasa hormat terhadap profesinya. Marc menunjukkan semuanya malam ini, tambah Dalinya. Sayangnya, insiden crash itu membuat Marc Marquez harus rela kehilangan puncak klasemen. Dengan hanya menambah 4 poin, kini total poin Marquez menjadi 139, turun ke posisi kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kemenangan impresif Alex Marquez di Jerez membawa sang adik ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 140 poin, hanya unggul 1 poin saja dari Marc. Ini adalah pertama kalinya Alex memimpin klasemen dalam karir MotoGP-nya, menambah manisnya hari bagi keluarga Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Jerez, tetap menjaga asa juara dunia dengan menempati peringkat ketiga klasemen berbekal 120 poin. Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi dua bersaudara Marquez dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang tampil solid dengan meraih podium kedua, kini berhasil naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 50 poin. Ini menjadi angin segar bagi Yamaha yang sebelumnya tertinggal cukup jauh dalam persaingan puncak. Selain memuji Marc Marquez, Gigi Dalinya juga tak lupa menyoroti betapa pentingnya performa motor Ducati. Menurutnya, walau mengalami benturan keras, Desmosedici GP24 tetap bisa dikendalikan dengan cukup stabil untuk menyelesaikan balapan. Motor kami menunjukkan kekuatan luar biasa malam ini. Dalam kondisi normal, crash seperti itu bisa membuat motor benar-benar tak bisa dikendarai. Tapi Desmosedici GP24 tetap stabil.
Ini membuktikan pengembangan kami di sektor sasis dan aerodinamika benar-benar di jalur yang tepat, tegas dalinya. Dengan semangat baru dan performa motor yang terbukti kokoh, Ducati kini memasuki fase krusial musim 2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Meski harus menghadapi kompetisi ketat dari Yamaha dan KTM, dalinya yakin kombinasi skill rider dan kekuatan teknis Desmosedici akan tetap mengantar Ducati ke puncak. Dengan klasemen sementara yang begitu ketat, MotoGP 2025 benar-benar memasuki fase paling seru. Seri berikutnya di Le Mans, Prancis, 2 pekan lagi, dipastikan akan menjadi ajang pembuktian berikutnya bagi para kandidat juara. Marc Marquez tentu bertekad untuk membalas hasil kurang maksimal di Jerez. Sementara Alex Marquez ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Francesco Bagnaia pun tak mau ketinggalan dalam perburuan ketat ini. Satu hal yang pasti, seperti kata gigi dalinya, dengan semangat yang ditunjukkan Marc Marquez hari ini, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun ke depan. Hasil sprint race MotoGP Spanyol 2025 menjadi milik Marc Marquez, Ducati Lenovo Team. Rider asal Cervera itu sukses melanjutkan tren positifnya dengan kembali merebut kemenangan, sekaligus mencatatkan rekor menyapu bersih 5 sprint race awal musim ini. Namun, di balik kesuksesan tersebut, kemenangan Marquez tak lepas dari kontroversi karena insiden yang melibatkan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Jalannya balapan di sirkuit Jerez langsung panas sejak lampu start padam. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua langsung melesat dan menempel ketat Fabio Quartararo, yang secara mengejutkan mengamankan pole position. Tak butuh waktu lama, Marquez segera memberikan tekanan keras kepada Quartararo. Pada pertengahan lap kedua, duel sengit itu mencapai puncaknya. Marquez, dengan gaya agresif khasnya, melakukan manuver late braking ekstrim di tikungan cepat. Fabio Quartararo yang mencoba mempertahankan posisi pertama, ikut memaksa motornya masuk lebih dalam dari batas kemampuan. Akibatnya, Quartararo kehilangan racing line, ban depannya kehilangan grip, dan dia pun tergelincir ke gravel. Insiden tersebut menjadi momen krusial dalam balapan. Fabio Quartararo, yang sempat memiliki peluang besar untuk mematahkan dominasi Ducati, harus menerima kenyataan pahit gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Marc Marquez melenggang mulus di depan. Tanpa tekanan dari belakang, Marquez membuka jarak dengan cepat. Selisihnya terus bertambah, bahkan sempat menyentuh lebih dari 1 detik atas adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang menjaga posisi kedua dengan impresif. Di belakang Alex, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, mengamankan posisi ketiga. Pasca insiden, suasana padek menjadi memanas. Tim Yamaha diwakili oleh Massimo Meregali menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap cara Marquez menyerang. Ada anggapan bahwa Marquez secara tidak langsung memaksa Quartararo untuk berbuat kesalahan dengan merebut racing line secara agresif. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Race Direction dan para FIM Steward, Marc Marquez dinyatakan tidak bersalah. Mereka menganggap insiden tersebut sebagai racing incident murni, bagian dari dinamika sprint race yang penuh tensi. Sementara itu, dalam wawancara setelah balapan, Marquez membela tindakannya. Saya hanya melakukan manuver yang biasa dilakukan dalam balapan. Ini sprint race, semuanya serba cepat dan agresif. Saya rasa tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi, kata Marc Marquez dengan tenang. Namun, di sisi lain, Fabio Quartararo merasa frustasi. Rider berjuluk El Diablo itu menilai bahwa Marquez terlalu agresif. Saya rasa itu terlalu memaksa. Ada batas dalam balapan, dan saat itu saya tak punya ruang lagi untuk menghindar, ujar Quartararo kecewa. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen Sprint Race 2025. Ia mengoleksi 5 kemenangan dari 5 sprint race yang sudah digelar musim ini, sebuah rekor yang menunjukkan betapa dominannya sang juara dunia 8 kali dalam format balapan pendek tersebut. Marquez kini unggul 20 poin atas Alex Marquez yang bertengger di posisi kedua klasemen sprint race. Ducati juga patut berbangga.
Mereka berhasil menempatkan 6 pembalapnya di posisi 6 besar Sprint Race Jerez 2025. Ini membuktikan bahwa pabrikan asal Bologna tersebut belum kehilangan tajinya sebagai kekuatan utama MotoGP di musim ini. Di luar podium, Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46, dan Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, melengkapi 5 besar, sementara Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 mengunci posisi ke-6. Dominasi mutlak Ducati tak terbendung, terlebih setelah satu-satunya ancaman serius dari pabrikan Jepang, Fabio Quartararo, tersingkir lebih awal. Sprint Race Jerez 2025 ini juga semakin mengukuhkan Marc Marquez sebagai spesialis sprint race. Konsistensinya mengelola tekanan, membaca situasi balapan, serta melakukan manuver berani namun terukur, membuatnya menjadi pembalap yang sulit ditaklukkan di sesi setengah jarak tersebut. Banyak pihak memuji ketangguhan Marquez yang berhasil beradaptasi cepat dengan motor Ducati GP24, motor yang dikenal liar dan bertenaga besar. Perpindahan Marc dari Honda ke Ducati tampaknya menjadi keputusan terbaik dalam karirnya, mengingat dominasi dan performa luar biasa yang ia tunjukkan sejauh ini. Namun, bukan Marc Marquez namanya jika tak diselimuti kontroversi. Sejak dulu, gaya balap agresifnya kerap menuai pro dan kontra. Fans menganggap itu bagian dari karakteristik seorang juara sejati, sementara para rival kadang merasa dirugikan oleh manuver-manuver nekatnya. Kini, usai kemenangan di Jerez, sorotan akan kembali tertuju pada Marc Marquez. Apakah dia bisa terus mempertahankan dominasinya hingga akhir musim, ataukah para rival seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan bahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, mampu menemukan celah untuk mengakhiri superioritas sang baby alien di balapan nanti sore. Yang pasti, dengan drama, tensi tinggi, dan aksi penuh adrenalin seperti yang tersaji di Jerez, para penggemar balapan motor sejati tentu tak sabar menantikan race penuh di hari Minggu. Direktur tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan jelang seri MotoGP Jerez 2025. Menurut Tardozzi, Marc Marquez diprediksi bakal meraih kemenangan dengan mudah di sirkuit yang kerap disebut sebagai rumah kedua bagi para pembalap Spanyol tersebut. Keyakinan Tardozzi bukan tanpa alasan. Ia menyebut modal Marquez berupa 4 kemenangan sprint dan 3 kemenangan balapan utama di paruh pertama musim MotoGP 2025 sebagai bukti sahih bahwa sang juara dunia 8 kali itu sedang dalam performa terbaiknya sejak hijrah ke Ducati. Marc sudah menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di atas Ducati. 4 kemenangan di sprint race dan 3 kemenangan di balapan utama dalam pertama musim ini, itu bukan kebetulan. Dia punya kecepatan, konsistensi, dan sekarang juga punya motor terbaik, kata Tardozzi kepada media dalam konferensi pers prabalapan di paddock Jerez. Kepindahan Marc Marquez dari Gresini Racing ke tim pabrikan Ducati memang menjadi salah satu sorotan utama sebelum musim 2025 dimulai. Banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez, yang telah berjuang keras melawan cedera dalam 3 musim terakhir bersama Honda, mampu kembali ke performa puncaknya. Namun, sejak sesi pramusim, Marquez menunjukkan progres signifikan dan langsung tampil kompetitif di seri keempat di Qatar dengan menempati podium tertinggi di balapan utama serta memenangkan sprint race. Performa konsisten Marquez berlanjut sebelum MotoGP Jerez. Ia tercatat meraih kemenangan sprint di Qatar, Argentina, Kota, dan Thailand. Sementara kemenangan di balapan utama ia dapatkan di Argentina, Thailand, dan Qatar. Catatan ini membuatnya memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan selisih 36 poin dari rival terdekatnya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, yang juga rekan setimnya di Ducati Lenovo. Marc menunjukkan bahwa dia belum habis. Sebaliknya, dia justru berkembang. Kami tahu dia adalah pembalap dengan determinasi luar biasa, dan kini dengan dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, dia mampu mengekstrak 100% dari motor Desmosedici, ujar Tardozzi. Sirkuit Jerez de la Frontera bukanlah tempat asing bagi Marc Marquez. Pembalap asal Cervera, Spanyol, itu sudah memenangkan balapan di Jerez sebanyak 3 kali di kelas MotoGP, yakni pada 2014, 2018, dan 2019.
Meskipun kecelakaan parah pada tahun 2020 di sirkuit ini sempat menjadi awal dari masa-masa sulit karirnya, Marquez tampak tak memiliki trauma ketika kembali ke lintasan Andalusia ini. Jerez adalah tempat spesial, karena disinilah semua bermula dan berakhir bagi saya. Tapi sekarang saya datang dengan semangat baru, motivasi tinggi, dan motor yang saya percaya bisa membawa saya kembali menang, kata Marquez dalam sesi wawancara eksklusif bersama DAZN Spanyol. Tardozzi pun menambahkan bahwa karakteristik sirkuit Jerez sangat cocok dengan gaya membalap agresif Marquez, yang kini bisa lebih terkendali berkat kestabilan Ducati GP25 yang dikenal memiliki grip luar biasa dan akselerasi kuat di tikungan-tikungan lambat. Menurut Tardozzi, kunci utama dominasi Marquez di paruh pertama musim ini bukan hanya soal teknis motor, tapi juga mentalitas sang pembalap. Ia menyebut bahwa setelah masa-masa kelam bersama Honda, Marquez kini seperti kembali menjadi the baby alien yang haus kemenangan dan penuh percaya diri. Itu adalah tempat dia selalu kuat, tapi kali ini dia menang dengan Ducati, bukan Honda. Itu artinya dia benar-benar sudah klik dengan motornya. Dan ketika seorang pembalap seperti Marc sudah menyatu dengan motornya, maka sangat sulit bagi yang lain untuk mengalahkannya, papar Tardozzi. Dengan performa konsisten dan momentum yang terus menanjak, banyak pihak mulai menjagokan Marquez sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Jika mampu mempertahankan performa seperti di paruh pertama musim, bukan tidak mungkin Marquez akan meraih gelar ke-9 dalam karirnya, dan yang pertama sejak 2019. Masih terlalu dini untuk membicarakan gelar juara dunia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kami sedang dalam arah yang benar. Target saya adalah bertarung di setiap balapan dan menikmati setiap momen di atas motor ini, ujar Marquez merendah. Namun Tardozzi memiliki pandangan lain. Saya yakin dia bisa juara dunia tahun ini. Dan di Jerez, dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih yang terbaik. Dengan kepercayaan penuh dari tim, performa gemilang, serta keunggulan klasemen yang signifikan, Marc Marquez akan memulai akhir pekan di Jerez sebagai favorit utama. Balapan hari Minggu nanti diprediksi akan menjadi pertarungan antara tekad seorang legenda yang bangkit dan tekanan dari rival-rivalnya yang mulai merasa tertinggal.